Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Diamita di Live Update Tribun News edisi Senin 13 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. Duka turut dirasakan masyarakat Jawa Barat pada khususnya atas meninggalnya putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Pada hari ini, Senin 13 Juni pagi tadi, jenazah Eril telah dimakamkan di Kompleks Pembangunan Islamic Center Baitul Ridwan, Cimaung, Kabupaten Bandung. Ratusan masyarakat dari berbagai lapisan pun turut mengiringi kepergian menuju peristirahatan terakhir Eril. Untuk bagaimana situasi terkini di sana dan juga tadi prosesi keberangkatan dari jenazah akan dilaporkan oleh rekan kami Nasmi Abdurrahman, reporter Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dilaporkan bahwa dari tadi pagi ratusan masyarakat dari berbagai elemen turut mengiringi kepergian Emeril Khan Mumtaz, anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut pantauan tadi pagi, ratusan warga sudah berbaris di sisi kiri dan kanan jalan Gedung Pakuan, di jalan Kebon Siri sampai jalan Cicendo menuju stasiun Bandung. Nah, warga yang berada di jalan atau di halaman Gedung Pakuan itu sudah berdiri sejak pukul 7 pagi tadi. Dari mereka ada yang membawa bunga, kemudian ada yang membawa spanduk bertuliskan Selamat Jalan Eril dan ucapan doa bela sungkawa juga. Kemudian ada juga yang membawa speaker untuk melantunkan sholawat untuk almarhum Eril di sepanjang jalan. Nah, warga yang berada di sana itu rata-rata mengaku tidak mengenal sosok Eril secara langsung. Namun mereka hanya mengikuti dari media sosial dan merasakan duka atas kepergian anak sulung Ridwan Kamil itu. Mereka juga mengaku mengikuti perkembangan berita selama Eril dari mulai hilang sampai dimakamkan hari ini. Dan hingga saat ini, sejumlah warga masih terus berdatangan ke rumah duka di Gedung Pakuan untuk melakukan tazkiyah atau mendoakan almarhum Eril. Dea. Baik, terkait ini juga rekan Nasmi sudah melakukan wawancara bersama salah satu siswa SMA di sana, ada dari SMA 14 kelas 11, Kurnia Didi, berikut keterangannya. Dari SMA 14 Bandung, mulai dari jam 8 di sini ada sekitar 20 orang bersama 4 orang guru pembina. Lalu doa untuk Kak Eril, semoga diterima amal ibadahnya serta keluarga juga diberi ketabahan dan keberkahan. Ini kenapa nih bela-belain datang untuk melepas kepergian almarhum Eril? Ya, karena mau melepas juga ada rasa turut berduka cita dari kita ya sendiri. Dari mana? Ya, dari SMA 14 Bandung. Tribuners, diketahui jenazah putra sulung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz, telah tiba di tempat peristirahatan terakhirnya pada hari ini, Senin 13 Juni pukul 10:58 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kedatangannya diiringi doa dan selawat yang dilantunkan keluarga, masyarakat, dan pesohor yang telah menunggu di tenda-tenda area pemakaman. Terkait prosesi pemakaman Eril akan dilaporkan rekan kami yang sudah ada di sana. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Syarif Abdussalam. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di Kompleks Islamic Center Baitul Ridwan yang berada di Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang dinyatakan wafat di Sungai Are, Swiss. Rombongan pembawa jenazah Eril pun sampai di kawasan ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kemudian Ridwan Kamil, kemudian Bu Atalia Praratia yang merupakan istri dari Ridwan Kamil, kemudian adik Eril yaitu Kamilia dan juga Arkana itu juga Halo, rekan Syarif.
uh, uh, ya, maaf, buruk di sini ini ya. Kemudian jenazah dibawa oleh Brimob, pasukan Brimob, peti jenazah diangkut, maksud kami oleh para anggota Brimob ke liang lahat yang tidak jauh dari lokasi turunnya jenazah Eril dari kendaraan menuju ke liang lahat. Kemudian acara pemakam sendiri berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 1 jam saja, dan pukul 12 sendiri seluruh rangkaian pemakaman sudah selesai. Dan sampai sekarang, tepat di belakang saya itu masih sangat banyak masyarakat yang berdatangan untuk berdoa untuk Eril secara langsung di pemakamannya. Oke, demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Sejumlah tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemudian Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, hingga Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum bertemu Ridwan Kamil di Gedung Pakuan untuk takziah kemarin. Atas nama warga Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun mengucapkan belasungkawa mendalam. Ganjar juga sempat mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Kang Emil sempat mencurahkan isi hatinya. Bagaimana terkait pertemuan antara para pesohor nasional ini dengan Ridwan Kamil pada kemarin akan diinformasikan rekan kami M. Nandri Prilatama, reporter Tribun Jabar yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Sobat Tribuners, selamat siang. Semalam itu jenazah Ananda Emeril Khan Mumtaz itu datang ke Gedung Pakuan, dan setelah itu datang pula sejumlah tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawangsa, Bima Arya, Pak Ruzanul Ulum, hingga sejumlah pejabat lainnya di baik nasional ataupun Jawa Barat. Nah, Pak Ganjar Pranowo sendiri datang setelah sekitar pukul 9, tepatnya 1 jam setelah jenazah datang ke Gedung Pakuan. Nah, Pak Ganjar sendiri setelah datang kemudian sempat berbincang dengan Pak Ridwan Kamil dan melakukan sholat jenazah, yang dimana menjadi imam ialah Pak Ridwan Kamil itu sendiri. Pak Ganjar Pranowo pun setelah melakukan sholat jenazah dan berbincang dengan Kang Emil, kemudian menghampiri awak media dan sempat menyampaikan bahwa dia sempat berbincang dengan Pak Ridwan Kamil ketika di dalam Gedung Pakuan. Menurutnya ada sesuatu yang terlihat di wajah Pak Ridwan Kamil, yakni sebuah kesedihan dan juga keikhlasan. Dan Pak Ganjar juga menyebut bahwa Kang Emil bercerita terkait kondisi Eril saat ditemukan di aliran sungai Eril. Kemudian saat itu menurut Pak Ganjar, Kang Emil sendiri mengatakan bahwa jasad anaknya itu dalam kondisi utuh dan wangi, bahkan wajahnya menengok ke arah kanan. Dan Pak Ganjar sendiri menyampaikan duka cita mendalam dari pribadi maupun mewakili warga Jawa Tengah khususnya, dan dia mendoakan bahwa jenazah Eril atau almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi. Upacara sertijab itu dilakukan di Kompleks Satuan Kapal Koarmada 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari ini Senin 13 Juni 2022. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Saat ini saya berada di Kompleks Satuan Kapal Koarmada 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Senin 13 Juni 2022 untuk melaporkan langsung upacara serah terima jabatan Pangku Armada RI, Pangku Armada 2, dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL. Dalam hal ini, Laksamana Muda TNI Abdul Rashid
resmi menjabat sebagai Pangkal Armada RI menggantikan Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan yang akan memasuki masa pensiun. Selanjutnya, jabatan Pangkal Armada 2 berubah posisi dari Laksamana Muda TNI Irwan Isnuarto kepada Laksamana Muda TNI Kuta Barat. Setelah itu, Kolonel Laut Muklis menjadi Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL menggantikan Laksamana Pertama atau Laksma Avando Bastari. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyebut perotasian jabatan ini merupakan bentuk dedikasi atau prestasi yang telah didapat oleh masing-masing anggotanya. Selain itu, perkuatan personil juga harus ditingkatkan untuk penegakan hukum di laut harus dengan tegas diberantas. Sebelum upacara itu dimulai, dilakukan pula kegiatan simulasi pertempuran udara dengan mengerahkan berbagai sistem senjata armada terpadu atau SSAT andalan Matra TNI Angkatan Udara. SSAT ini tersebut meliputi pesawat udara atau pesut, tank amfibi, meriam, hingga kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian dia informasinya, kembali ke studio. Baik, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bersama upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI, Komando Panglima Armada 2, dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Kita laksanakan di lapangan Pondok Dayung, diikuti oleh tentunya kalau kita bicara Angkatan Laut selalu tidak lepas dari sistem senjata armada terpadu, sehingga unsur-unsurnya kita hadirkan semua, dari unsur KRI, pesawat udara, marinir, maupun dari Pangkalan Lantamal 3 yang mewakili. Dan tadi juga kita laksanakan peran tempur bahaya udara yang dilaksanakan oleh Pus Penerbal dan juga dari kesiapsiagaan KRI dalam mengantisipasi adanya serangan musuh. Sehingga ini untuk membangkitkan kembali semangat para prajurit yang sudah lama mereka tidak melaksanakan ataupun terbatas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya upacara di tempat terbuka seperti ini. Sehingga dengan kondisi COVID yang saat ini, aturan pemerintah kita laksanakan dan kita laksanakan upacara secara terbuka. Ya, semata-mata untuk membangkitkan semangat kembali para prajurit-prajurit Jalasena ya, untuk melaksanakan tugas yang lebih baik, lebih tegar, lebih lugas, lebih tegas ya, dan teguh pada tujuan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat. Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 orang dari organisasi Khilafatul Muslimin. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Kota Medan, Sumatera Utara, dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah diamankan, keduanya pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kronologi penangkapan dan juga peran dari tersangka ini akan dilaporkan rekan kami, Fandi Permana, reporter Tribun News yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya baik ya, selamat siang Tribuners. Dilaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum baru saja melakukan penggeledahan kembali di markas pusat Khilafatul Muslimin yang berada di Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Dalam penggerebekan ini, polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru yang diamankan langsung di markas Khilafatul Muslimin yang berada di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, yakni anggota Khilafatul Muslimin berinisial AA dan juga IN. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, peran AA sendiri, ia di Khilafatul Muslimin berperan sebagai sekretaris Khilafatul Muslimin Pusat. Ia ditangkap di Bandar Lampung. Kemudian juga ada inisial IN, ia berperan aktif untuk menyebarkan doktrin paham khilafah melalui sistem pendidikan, baik itu di sekolah maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan organisasi Khilafatul Muslimin. Kemudian Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga melakukan penggerebekan di Kota Medan, Sumatera Utara,
dan berhasil menangkap satu tersangka berinisial F, dan dia berperan sebagai penanggung jawab dan juga penghimpun dana Khilafatul Muslimin. Dan yang menarik dalam penangkapan kemarin, polisi juga bergerak lagi ke lokasi penangkapan lainnya, yaitu di kota Bekasi, Jawa Barat, di mana Polda Metro Jaya mengamankan satu tersangka berinisial SW yang berperan sebagai salah satu pengurus dan juga pendiri organisasi Khilafatul Muslimin. Dan dalam penggerebekan di Lampung, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menyebutkan bahwa polisi juga mengamankan uang yang disimpan di dalam beberapa berangkas dan dihitung kurang lebih mencapai 2,3 miliar. Sumber dana ini memang masih ditelusuri oleh pihak kepolisian, dan terkait aliran dana tersebut masih dilakukan pendalaman oleh penyidik agar diketahui sumber dana tersebut dari mana dan juga penggunaannya itu untuk apa saja. Dan para tersangka ini saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Untuk inisial AA dan IN kemarin baru saja tiba di Polda Metro Jaya, kemudian SW dan juga F juga dikonfirmasi telah menjalani masa penahanan sambil dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk mengetahui sepak terjang Ormas Khilafatul Muslimin dan juga peran-peran dari para pengurus dan juga pendiri organisasi yang berhaluan khilafah ini. Sejak ditangkap atau melakukan penangkapan terhadap pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja pada Selasa tanggal 7 Juni 2022 lalu, polisi hingga kini telah menetapkan 4 tersangka. Dan ada informasi terbaru lagi bahwa ada satu tersangka baru yang diamankan di kota Mojokerto, Jawa Timur, dan saat ini memang masih dilakukan pendalaman oleh penyidik terkait dengan peran dari satu tersangka yang baru saja diamankan pagi tadi. Ya. Baik, terima kasih rekan Fandi. Dan berikut Tribuners, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari konferensi pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Penangkapan keempat orang ini merupakan hasil pengembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Penegak Hukum Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Saudara Abdul Qadir Baraja. Adapun penangkapan terhadap 4 orang yang kita lakukan, ini dilakukan pada tanggal 11 Juni tahun 2022. Kemudian tempat penangkapan atau titik penangkapan ada 3. Yang pertama di Bandar Lampung, yaitu di kantor pusat Khilafatul Muslimin. Kemudian yang kedua di Bekasi, tepatnya di Pekayon. Kemudian yang ketiga di Kota Medan yang berlokasi di Jalan Marawe. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sebanyak 484 jemaah haji asal Bangka Belitung sudah menerima koper untuk dibawa ke Tanah Suci. Pihak penyelenggara haji dan umroh atau PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung juga mengatakan koper ini sudah diterima jemaah haji sejak seminggu yang lalu. Lantas apa saja yang juga diterima oleh calon jamaah haji dan kesiapan terkini akan dilaporkan rekan kami Cici Nasyanita, reporter dari Bangka Pos yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Cici. Baik, selamat siang Tribuners. Jadi diinformasikan memang 484 jemaah haji asal Bangka Belitung sudah menerima koper ya. Jadi tidak hanya koper, para jemaah haji ini juga menerima 1 tas tenteng dan 1 tas dada. Nah, seperti kita ketahui juga akan ada keberangkatan nanti untuk jemaah haji sendiri itu pada gelombang 2 dengan 2 kloter, yakni kloter 4 dan kloter 5. Dan tanggalnya sendiri untuk jemaah haji kloter 4 sendiri itu akan berangkat
atau masuk ke asrama haji pada tanggal 27 Juni 2022 dan akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 28 Juni 2022. Artinya mereka menginap 1 malam di asrama haji, kemudian akan berangkat ke Palembang untuk melakukan pertukaran pesawat dan kemudian akan menuju Mekah dengan durasi perjalanan estimasi yakni 10 jam perjalanan. Yakni diinformasikan bahwa mereka berangkat pada pukul 1 siang dan akan tiba di Mekah sekira jam 7 malam waktu Arab Saudi. Kemudian untuk kloter 5 sendiri akan berangkat ke asrama haji pada tanggal 28 Juni dan berangkat ke Tanah Suci tanggal 29 Juni 2022. Jadi setelah nanti juga para jemaah haji ini akan berhenti sejenak ya di Palembang sekira 4 jam dan sedang dilakukan juga runding atau koordinasi saat ini oleh Kementerian Agama Bangka Belitung bagaimana 4 jam durasi yang untuk pertukaran pesawat tadi disiapkan ruang tunggu dan fasilitas tertentu yang ada di Palembang. Sekedar informasi juga, tahun ini jemaah haji berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena Bangka Belitung menjadi embarkasi antara perdana keberangkatan jemaah haji. Kalau sebelumnya mungkin harus menginap di Palembang, namun tahun ini karena kita sudah mempunyai asrama haji yang bisa dilihat di layar dengan fasilitas yang sudah memadai, sehingga para jemaah haji sudah bisa menginap di asrama haji Bangka Belitung, tidak perlu ke Palembang lagi. Nah juga pihak dari KKP menyiapkan atau memberikan imbauan kepada para jemaah haji karena suhu saat ini 43 derajat Celcius di sana, maka para jemaah haji dihimbau untuk meminum air sebelum haus agar tidak dehidrasi, kemudian juga memakai alas kaki agar kaki tidak melepuh dan juga untuk yang memiliki resiko penyakit atau ada penyakit itu sebaiknya membawa obat-obatan tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan kebutuhannya, karena itu imbauan yang memang harus dipatuhi. Dan juga mengenai koper yang sudah diterima tadi, para jemaah haji wajib mengantarkan koper tadi H-1 sebelum keberangkatan masuk ke asrama haji. Misalkan tanggal 27 jemaah tersebut masuk, artinya tanggal 26 sebelum jam 12 siang, para jemaah harus segera menghantarkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi dan untuk urusan persuratan lainnya. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Cici untuk laporan Anda dari Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Calon jemaah haji kelompok terbang atau kloter 1 dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Pada Minggu 12 Juni 2022 malam kemarin ada sebanyak 357 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun jumlah jemaah ini ternyata berkurang 3 orang dari yang seharusnya berjumlah 360 orang. Terkait hal ini akan diinformasikan, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Milna Sari di sana, silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea, Tribuners. Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 1 dari Kalimantan Selatan yang berasal dari daerah Tabalong, Balangan, dan Banjar tadi malam sudah dilepas oleh Gubernur Kalimantan Selatan berangkat menuju ke Tanah Suci menggunakan pesawat Garuda dan berdasarkan perkiraan jemaah akan tiba di Tanah Suci pada pukul 03 waktu Arab Saudi. Dan jemaah kloter 1 ini sendiri tidak bisa berangkat full karena ada 3 orang jemaah calon haji yang harus menunda keberangkatan haji dikarenakan sakit, di mana 1 orang berasal dari Tanah Bumbu dan 2 orang berasal dari Kabupaten Banjar. Jemaah sendiri tadi malam dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirin Nur, Kakanwil Kemenak Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin, dan juga Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Dan jemaah tadi malam diangkut menggunakan bus Damri sebanyak 10 unit bus menuju ke Bandara Internasional Samsudin Nur. Jemaah diberi pesan oleh Gubernur Kalimantan Selatan agar berhati-hati dan diminta untuk memanjatkan doa agar Kalimantan Selatan bisa selamat dan pembangunannya berjalan lancar. Jamaah juga diminta oleh Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin agar
selalu mengikuti bimbingan dan arahan dari pembimbing haji dan juga ketua kelompok. Dan saya informasikan juga jika jamaah haji Kalimantan Selatan sendiri secara keseluruhan berjumlah 1.743 calon jamaah, dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jika 70% diantaranya masuk golongan risiko tinggi atau RISTI, dan 30% diantaranya mengidap hipertensi atau darah tinggi, 15% diantaranya mengidap kolesterol, dan 5% mengidap diabetes atau penyakit gula. Dan berdasarkan informasi terhimpun hingga saat ini, ada 1 orang jamaah calon haji dari Balangan, dari Kalimantan Selatan, Balangan, yang positif meninggal dunia di pesawat saat terbang, dan saat ini masih berada di RSUD di Kuala Namu. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milna Sari untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Riau, Tribuners. Bupati Pelalawan Zukri hadir di pelepasan 141 jemaah calon haji Pelalawan yang digelar di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkunegaran. Dalam kesempatan itu, ia berbagi pengalaman saat naik haji dan juga melaksanakan umroh beberapa waktu lalu. Pengalaman dibagikan kepada seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Pelalawan. Pengalaman itu disampaikan Bupati Zukri saat acara ini, dan terkait informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan kami Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan informasinya di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwasanya Bupati Pelalawan Haji Zukri telah melepas 141 warga Pelalawan yang masuk dalam daftar jemaah calon haji tahun ini. Proses pelepasan digelar di Gedung Daerah Datuk Laksamana Mangkunegaran, Pangkalan Gerinci beberapa waktu lalu. Dalam pesan-pesannya, dalam sambutannya juga Bupati Zukri menyampaikan pesan kepada seluruh jemaah agar tidak takabur dan tidak sombong selama pelaksanaan jemaah haji di Arab Saudi. Pasalnya Bupati Pelalawan sendiri sudah 4 kali ke Tanah Suci, diantaranya yakni 3 kali melaksanakan ibadah umroh dan 1 kali ibadah haji. Banyak hal-hal yang harus dipelajari para jamaah sebelum berangkat, termasuk juga mematangkan manasik haji dan bimbingan yang diberikan oleh panitia pelaksana haji. Selain itu, Bupati Zukri juga meminta kepada jamaah haji untuk selalu berdoa atas pembangunan di Kabupaten Pelalawan untuk dilancarkan, mendoakan juga pemerintah Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan program-program Pemda Pelalawan. Sebagai informasi Tribuners, bahwasanya jamaah haji calon jamaah haji Pelalawan akan diberangkatkan pada tanggal 21 Juni mendatang. Titik kumpul keberangkatan yakni di Masjid Agung Ulul Asmi Kota Pangkalan Kerinci, dan akan berangkat menggunakan 4 bus pada pukul 8 pagi. Jemaah haji akan diberangkatkan ke embarkasi antara yang ada di Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Juni mendatang. Kemudian jemaah akan menginap 1 malam di sana, dan pada tanggal 22 Juni pagi mereka akan diberangkatkan menggunakan pesawat terbang dari Bandara SSK Kota Pekanbaru ke Bandara Kota Batam. Dari Kota Batam mereka akan diterbangkan kembali ke Arab Saudi. Seperti diketahui Tribuners bahwasanya 141 jemaah calon haji Kabupaten Pelalawan tergabung dalam kloter 7 BTH yang digabung dengan jemaah haji dari Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan konfirmasi kami terbaru dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, para jemaah haji sampai saat ini diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan mengurangi aktivitas keluar rumah untuk mencegah atau meminimalisir terinfeksi COVID-19. Soalnya pada 1 hari sebelum keberangkatan seluruh jemaah akan menjalani swab PCR COVID-19 di puskes masing-masing. Kementerian Agama berharap bahwasanya semua jemaah dalam keadaan sehat dan negatif COVID-19. Informasi terakhir juga bahwasanya jemaah juga diimbau untuk mengantarkan koper dan tas jinjingnya ke kantor Kemenak Pelalawan 3 hari sebelum keberangkatan, agar proses memasukkan ke bagasi bisa dibantu oleh petugas Kemenak dan dilancarkan dalam memasuki bandara maupun penerbangan.
Demikian informasi dari kami, dari saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Dea yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan warga korban banjir di Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu malam kemarin, 12 Juni 2022 mulai mengungsi. Mereka memilih mengungsi di tempat yang lebih tinggi, seperti di Terminal Simbuang Mamuju. Kondisi pengungsi memprihatinkan, mereka membutuhkan tenda dan juga makanan siap saji. Untuk kondisi terkini di sana akan diinformasikan, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Sulbar, ada rekan Fahrun Ramli di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa di Kabupaten Mamuju pada minggu kemarin ini kembali dilanda banjir, dan di mana banjir ini disebabkan dari intensitas hujan yang cukup tinggi, dan beberapa aliran sungai yang ada di kota Mamuju ini kemudian meluap dan merendam puluhan rumah warga. Banjir ini menyebabkan para warga yang rumahnya terendam dan karena air yang semakin tinggi akhirnya memilih mengungsi di tempat ketinggian, salah satunya yang berada di Terminal Simbuang Mamuju. Nah, di Terminal Simbuang Mamuju sendiri ini ada sekitar 300-an jiwa yang sedang mengungsi dengan 99 kepala keluarga, di mana warga ini berasal dari Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, dari pagi hingga siang tadi ini mereka belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah setempat, seperti bantuan makanan siap saji, utamanya bantuan-bantuan bagi balita dan anak kecil yang memang banyak balita dan anak kecil di lokasi ini. Di mana salah satu pengungsi Mas Lia mengatakan bahwa dari semalam ia mengungsi di sini sehingga siang ini belum ada mendapat bantuan. Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Mamuju saat dikonfirmasi menjanjikan akan segera merampungkan data-data seberapa banyak orang yang sudah mengungsi dan akan disalurkan bantuan makanan siap saji, di mana di Kabupaten Mamuju sendiri lokasi titik banjir ini ada sekitar 5 desa. Yang terparah itu berada di Salunangka di Kelurahan Simboro. Seperti itu rekan Dea yang dapat saya informasikan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, Tribuners, terkait kejadian banjir ini juga rekan Farun sudah melakukan wawancara bersama Kepala Kantor Basarnas Mamuju, M. Arif. Berikut liputan lengkapnya. Baik, selamat malam. Kami akan melaporkan hasil operasi SAR bencana banjir pada hari ini, di mana ada 3 titik. Yang pertama di lingkungan Sesebia dengan jumlah 45 jiwa, terdiri dari 3 balita, 3 lansia dan 39 dewasa, dan anak-anak dari 3 perumahan yang terdampak banjir. Yang berikut di Desa Tagui, Dusun Manalise, ada 1 orang yang dievakuasi yang sempat menyelamatkan diri di atas pohon karena melihat kondisi air bah, makanya punya inisiatif untuk naik ke atas pohon untuk menyelamatkan diri, dan itu sampai 5 jam di atas pohon, dan tim SAR gabungan baru bisa mengevakuasi di pukul 20.30 lokal time. Di mana di Desa Tadui ini ada 45 jiwa, terdiri dari 11 lansia, 15 dewasa dan 19 anak-anak. Terus yang berikut di lokasi yang ketiga, itu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Karema, dengan jumlah 8 jiwa, terdiri dari 1 lansia, 2 dewasa dan 3 anak-anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk update operasi bencana banjir di Kabupaten Mamuju. 4 warga Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur membuka ladang produksi garam pertama di Pulau Belitung. Kegiatan produksi ini berawal dari keprihatinan mereka terhadap mahalnya harga garam di Belitung Timur. Mereka bahkan memulai semua usaha ini dengan berbekal peralatan yang sederhana. Terkait bagaimana
cara-cara mereka melakukan ini akan diinformasikan rekan kami Ahmad Rifki Ramadhani, reporter Pos Belitung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Halo, rekan Rifki. Ya, baik rekan terima Ahmad kasih Rifki. rekan Dea. Ya baik, terima kasih rekan Dea atas kesempatannya. Dapat kami informasikan bahwa di Belitung Timur terdapat beberapa rekan yang menjadikan garam sebagai usaha pertama atau menjadi pelopor garam pertama di Belitung Timur khususnya. Nah, 4 rekan ini awalnya mendirikan produksi garam ini berarti rekannya Rais, di mana Rais merupakan warga asli Indramayu. Saat datang ke Belitung Timur, dia mengaku kaget jika harga garam di Belitung Timur itu dibanderol dengan Rp8.000 per kilogramnya, di mana jika harga garam di Indramayu itu hanya Rp2.000 saja. Tentu ini sangat miris mengingat Pulau Belitung sendiri khususnya itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas, sehingga potensi untuk menjadi penghasil garam itu tentu sangat banyak jika dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Namun segala potensi itu tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, sehingga ia bersannya Rais dan 2 orang rekan lainnya itu berniat untuk buka ladang produksi garam. Nah, akhirnya ketika sudah diskusi dengan rekannya Rais, Kasyawan bersama rekan lainnya mendirikan produksi garam di Pantai Mudong, Belitung Timur. Nah, sebelum memilih Pantai Mudong menjadi tempat produksi garamnya, ia sempat mencoba beberapa perairan lain di Belitung Timur dengan cara mengecek kadar garam air yang dibantu oleh nelayan setempat yang selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Namun ketika eksperimen tersebut telah dilakukan, ternyata ia lebih memilih Pantai Mudong sebagai lokasi produksi garamnya dikarenakan kadar garam yang ada di sana cukup sedang atau tingkatannya kurang lebih 4 Fe dan 3 Fe. Nah, untuk tersebut cenderung kadar air garam tersebut bisa dikatakan cukup rendah ya jika dibandingkan dengan perairannya. Namun ia mengatakan bahwa jika produksi garam bisa dilakukan dengan kadar air garam yang cukup sulit, bagaimana nantinya ketika produksi garam dilakukan di kadar air garam yang lebih baik juga, sehingga ia ingin mencoba di lokasi Pantai Mudong yang kadar garamnya rendah, namun tetap bisa menghasilkan garam industri yang tentu bisa, sehingga ia berniat untuk menjadi pelopor dan mengajak masyarakat Belitung Timur khususnya untuk berniat untuk bersama-sama melihat potensi baru ini, di mana potensi ini ya sangat jarang dilihat oleh masyarakat Belitung Timur khususnya. Nah, untuk dimulainya usaha produksi garam ini, ia mengatakan bahwa Kasyawan sudah mulai sejak 3 bulan lalu. Namun jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan segala urusan perizinan terhadap pemerintah desa, yang selanjutnya akhirnya rutin berproduksi selama 3 bulan terakhir. Setiap harinya Kasyawan mengatakan dapat memproduksi kurang lebih 1 ton garam industri, namun itu saat cuaca panas. Namun ketika cuaca diguyur hujan, ia hanya bisa memproduksi sekitar 300 hingga 500 kg garam industri per harinya. Nah, untuk masa proses
proses air laut menjadi garam itu berlangsung kurang lebih selama 25 hari, di mana sebelumnya air laut akan disalurkan melalui pipa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kolam. Nah, selanjutnya setelah air laut tersebut dimasukkan ke dalam kolam yang ada berbentuk blok di sana, dilakukan yang namanya proses pengendapan agar air laut tersebut terpisah kadar-kadar kotoran sehingga nanti ketika menjadi garam airnya itu bersih. Nah, setelah dipisah atau melalui proses pengendapan untuk menghilangkan kotoran tadi, air laut dijemur untuk meningkatkan kadar garamnya. Nah, apabila nanti kadar garamnya sekitar di atas 20 FE, maksud nanti air laut tersebut akan membentuk yang namanya kristal-kristal garam yang selanjutnya dapat dipanen. Nah, namun sejauh ini Kasyawan mengatakan bahwa ia belum menjual garam tersebut karena ia ingin melihat atau menunjukkan kepada masyarakat Belitung Timur bahwa ini yang mereka lakukan agar nantinya masyarakat dapat juga mengikuti jejaknya. Karena ia yakin bahwa Belitung Timur ini sangat potensial. Nah, dan juga untuk menjalankan usaha produksi garam ini terbilang simpel dan tidak memerlukan biayanya banyak, hanya diperlukan ketekunan yang cukup dari orang yang jalan usahanya. Nah, untuk usaha produksi garam ini juga sudah mendapatkan dukungan dari Bupati dan pemerintah desa setempat, yakni Boharnudin, yang juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memberikan support moralnya kepada para petani garam ini, karena ini merupakan satu-satunya yang pertama ya di Belitung Timur khususnya. Terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Rifki untuk laporan Anda dari Belitung Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Remaja 13 tahun, siswa kelas 7 di salah satu MTS Kota Mobagu diduga meninggal dunia karena mengalami kekerasan di sekolah. Diduga remaja itu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Siswa itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya harus menunggu hingga dinyatakan meninggal dunia. Terkait ini, informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Sriyani Buhang, reporter Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Sriyani. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya baik rekan Dea, saya akan melaporkan terkait kasus kekerasan diduga dibully dan berlaku kekerasan di dalam sekolah salah satu madrasah Tsanawiyah di Kota Mobagu, di mana korban adalah inisial BT alias Wid, umur 13 tahun, kelas 7, dan sebelumnya korban merahasiakan kesakitan yang telah dirasakannya di bagian perut, namun dari orang tua korban untuk menanyakan apa yang terjadi di sekolah, dan pada akhirnya korban ini menjelaskan kepada orang tuanya, dan setelah itu orang tua membawa Bin ini ke rumah sakit, namun keadaan kondisi Bin ini semakin parah sehingga dirujuk ke rumah sakit Manado. Setelah itu Bin menjalani perawatan, kemudian kondisi Bin tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Pabundayan di Kota Mobagu sekitar pukul 7 malam. Kemudian dilakukan
visum, namun dari pihak keluarga tidak merasa puas. Bin kemudian dibawa ke Manado, di Rumah Sakit Manado hari ini untuk dilakukan otopsi. Dan direncanakan Bin akan dikebumikan pada pukul 3 nanti, 3 sore ini setelah sholat asar. Dari pihak sekolah, salah satu dari penjelasan kepala madrasah, bahwa kronologi ini sudah diserahkan dari pihak aparat penegak hukum Polres Kota Tembagu, di mana sudah ada beberapa saksi untuk dimintai keterangan, dan dari penjelasan kepala madrasah ini tidak mengetahui persis kronologinya seperti apa, karena dari hari Senin dan sampai hari Sabtu dari pihak sekolah tidak menerima laporan apapun, apalagi terjadinya bullying dan sertai kekerasan. Baik rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sriyani untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh Tribuners. Seorang pria warga Gampong Sagu, Kecamatan Tringgandeng PD Jaya ditangkap personel Satreskrim Polres PD. Pria itu harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah menggelapkan uang hasil penjualan handphone merek iPhone. Handphone tersebut ternyata merupakan milik rekannya sendiri bernama Aris Maulana. Untuk kronologi terkait kejadian ini akan diinformasikan rekan Muhammad Nazar, reporter Serambi News yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dia. Halo Tribuners. Dari Provinsi Aceh kami laporkan bahwa seorang pemuda berinisial FJ berumur 30 tahun, warga desa Sago, Kecamatan Tringgandeng, PD Jaya, Aceh, Sabtu 11 Juni tahun 2022 ditangkap Satuan Reskrim Polres PD di rumahnya. Penangkapan tersebut terungkap bahwa FJ ternyata duga melakukan penggelapan terhadap dana hasil penjualan HP merek iPhone 11 warna hijau yang milik dari rekannya Aris Maulana, warga desa Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten PD Aceh. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres PD AKP Muhammad Rizal menyebutkan bahwa kejadian itu berawal dari Ari Maulana mengajak FJ yang merupakan rekan korban untuk menjual HP di ponsel di kawasan Kota Bernun, Kabupaten PD. Saat tiba di kedai ponsel, itu adanya kesepakatan antara pemilik ponsel dengan korban bahwa harga ponsel tersebut dibanderol dengan Rp5.300.000. Namun Tribuners, saat itu pemilik ponsel tidak ada uang tunai 5 juta rupiah, sehingga pihak pemilik ponsel itu membayar kepada korban Rp300. Sementara sisanya 5 juta rupiah akan ditransfer melalui bank. Nah, Tribuners, ternyata korban sendiri tidak ada nomor rekening, sehingga ia meminjam nomor rekening milik dari pelaku FJ, sehingga sisa dana penjualan HP itu ditransfer ke rekening FJ. Namun ketika korban meminta uang kepada rekannya FJ, ternyata pelaku FJ menjawab bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membeli HP-nya, sehingga kasus ini sempat
berlabuh ke Polsek Kecamatan Muara Tiga untuk diselesaikan. Sehingga saat itu pihak polisi memanggil kedua pelaku dan korban untuk menyelesaikan secara damai kasus tersebut. Namun upaya polisi itu tidak membuahkan hasil, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Satuan Reskrim Polres PD, hingga Tribuners FJ ditangkap polisi di rumahnya di Desa Sago, Kecamatan Ringgade, Kabupaten PD Jaya. Polisi juga mengamankan BB dari pelaku FJ, satu HP, satu ponsel yang merek Vivo. Kemudian saat ini tersangka pelaku FJ sendiri telah meringkuk di Polres PD. Pihak polisi akan membidik pelaku FJ dengan pasal 372 junto pasal 378 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 10 bulan penjara. Demikian dia kami laporkan dari Kabupaten PD Provinsi Aceh. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung, Tribuners. Aparat Polres Lampung Utara menangkap 3 orang yang diduga melakukan tindak pungutan liar di Pasar Kemis, Kecamatan Sungkai Utara. Penangkapan terhadap tersangka ini berawal dari adanya laporan warga setempat. Masyarakat resah mengenai adanya pungutan liar yang dilakukan oleh mereka. Untuk lebih detailnya terkait kronologi kejadian ini akan diinformasikan rekan Anung Bayuar di reporter Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan ya, bisa dijelaskan penangkapan terjadi pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 11 siang. Awalnya polisi Resort Lampung Utara mendapatkan laporan korban atas nama Suwandi. Di sana Suwandi dimintai uang untuk biaya sewa toko Rp2.500.000. Namun Suwandi berkeyakinan bahwa uang tersebut untuk tidak digunakan sebagai sewa ruko, karena ruko tersebut memang digunakan oleh masyarakat secara gratis. Dengan demikian ia melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Utara. Kemudian oleh anggota ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan. Diketahui pada saat hari Jumat kemarin, ketiganya yang bernama Abdul Thorik, Alif Munandar, dan Agus Lustia sedang melakukan praktek pungli di Pasar Kemis Sungkai Utara, Lampung Utara. Di saat itulah mereka ditangkap oleh aparat keamanan setempat. Dari ketiganya, salah satu tersangkanya merupakan mantan kepala desa Negara Ratu, Sungkai Utara. Dia memanfaatkan sebagai kepala desa untuk menakut-nakuti warga setempat dengan berkilah agar membayar sewa tersebut yang bukan resmi. Kemudian Polres Lampung Utara juga menyita alat bukti berupa uang tunai sebanyak Rp44 juta dari beberapa warga yang sudah diketahui diminta oleh ketiga oknum tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan Anung sudah mendapatkan keterangan dari Wakapolres Lampung Utara, Kompol Dwi Santoso. Berikut liputan lengkapnya, Tribuners. Adanya oknum masyarakat yang mana di wilayah kita, ya, di Pasar Negara Ratu, di sana dibangun los maupun ruko di sana, ya, dengan menggunakan anggaran APBN. Nah, itu dimanfaatkan oleh oknum masyarakat, yang mana masyarakat tersebut adalah Alif Munandar, Abu Thorik, dan Agus Sulistio. Ya, mereka
memanfaatkan pembangunan ini untuk kepentingan pribadi, yaitu memungut bayaran dari masyarakat yang akan menggunakan los atau ruko tersebut dengan bayaran, kalau los itu 2.500.000, ya kalau ruko 2.500.000 sampai dengan 5 juta. Kalau masyarakat atau warga yang mau menempati los atau ruko tersebut tidak mau membayar uang tersebut, maka mereka akan mengancam, ya, tidak akan diberikan los atau ruko tersebut kepada warga masyarakat, dan ini meresahkan. Informasi berikutnya datang dari Sulawesi Selatan. Tribuners, Prima Putra Burau FC berhasil keluar sebagai juara turnamen sepak bola Sidomukti Cup 2022. Tim asal Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ini juara setelah menumbangkan Milito Junior FC dengan skor 4-2 lewat drama adu penalti. Pertandingan berlangsung di lapangan Subeno Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara pada Minggu 12 Juni kemarin. Untuk lebih detailnya terkait bagaimana berlangsungnya pertandingan kemarin sore akan diinformasikan. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Calik Mawardi yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, Dea. Jadi pada sore kemarin berlangsung pertandingan final turnamen sepak bola Sidomukti Cup 2022 di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertandingan final mempertemukan Prima Putra Burau dari Kabupaten Luwu Timur dengan tim Milito Junior FC dari Kabupaten Luwu Utara. Partai final ini sendiri dimenangkan oleh Prima Putra Burau dengan skor 4-2 melalui babak adu penalti. Adu penalti dilakukan setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Jalannya pertandingan sendiri berlangsung sangat seru, disaksikan sekitar 10.000 penonton, termasuk diantaranya ada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Ketua DPRD Luwu Utara Basir, dan Ketua DPRD Luwu Timur Arifin. Pertandingan berlangsung seru karena kedua tim diperkuat oleh beberapa pemain yang pernah tampil di Liga 1 Indonesia maupun Liga 3. Seperti di Milito Junior ada Ismail Haris, mantan PSM Makassar dan PSM Jogja. Begitupun di Prima Putra Burau yang banyak diperkuat oleh pemain-pemain ex Liga 3 Regional Sulawesi Selatan. Namun pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti karena kedua tim bermain imbang dan keberuntungan lebih berpihak kepada Prima Putra Burau. Dengan kemenangan ini, Prima Putra Burau berhasil mendapatkan trofi beserta dengan hadiah sebesar 8 juta rupiah. Kemudian juara 2 Milito Junior mendapatkan trofi dan uang 5 juta rupiah. Sementara juara 3 bersama diraih oleh tuan rumah Sahabat Sidomukti FC dengan bersama dengan Urato FC. Keduanya berasal dari Kabupaten Luwu Utara. Sementara pemain terbaik diraih oleh pemain Milito Junior atas nama Sinole. Kemudian top skor didapat oleh Ricky Mainata dari klub Sahabat Sidomukti. Turnamen ini sendiri ditutup oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Indah dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan turnamen karena berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Ke depan dia akan mendukung persepak bolaan di daerahnya. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Calik Mawardi untuk laporan Anda dari Luwu Utara. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jawa Tengah, Tribuners. Warga desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar digegerkan dengan penemuan mayat di bantaran anak sungai Bengawan Solo. Jasad itu kali pertama ditemukan oleh seorang petani setempat. Sepeda ontel juga ditemukan dalam keadaan tergeletak di pinggir sungai. Untuk lebih detailnya terkait kejadian ini akan dilaporkan oleh rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan dia. Saya akan menyampaikan informasi terkait penemuan sepeda yang berujung ditemukan seorang pria yang tewas tenggelam di anak sungai Bengawan Solo. Warga Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Halo, rekan Mardon. Halo, ya. Saya ulangi, warga Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar digegerkan penemuan mayat di bantaran sungai anak Bengawan Solo Minggu 12 Juli 2022, tepatnya minggu pagi. Ada mayat laki-laki ini di sungai berawal dari warga melihat adanya sepeda yang tergeletak di pinggir aliran sungai tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kami, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 7:45 di bantaran aliran sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Sobayan, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Diketahui identitas korban bernama Kaswi Rahmat, pria usia 30 tahun, warga Sobayan, Brujul, Jaten, Karanganyar. Peristiwa penemuan tersebut terjadi sekira salah satu warga bernama Supoyo di Desa Jetis, Jaten, hendak berangkat ke sawah. Sampai di TKP, dia melihat adanya sepeda ontel milik warga dengan keadaan tergeletak di pinggir sungai. Supoyo sudah mengenali sepeda itu merupakan milik korban. Karena curiga, Supoyo kemudian mengecek seputaran sungai dan memanggil salah satu 3 warga lainnya, yaitu Hadi, Purnomo, dan Wijianto. Bersamaan dengan warga sekitar, kemudian mereka mendatangi lokasi kejadian dan berupaya mencari korban di sungai itu. Selanjutnya dalam pencarian di sungai tersebut, kaki Wijiatno menyentuh sesuatu. Kemudian setelah ditarik ke atas, ternyata merupakan korban dalam keadaan menemukan korban, dan korban dalam keadaan sudah meninggal. Setelah itu warga memberitakan kejadian tersebut pada perangkat desa ke Polsek Jaten. Kasih Humas Polres Karanganyar AKP Agung Purwoto mengatakan setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung datang ke TKP dan melakukan olah TKP. Dan selain itu juga mengamankan barang bukti yang ada serta meminta keterangan saksi serta berkoordinasi dengan tim medis setempat. Agung mengatakan dari hasil visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Setelah dicek, ternyata korban dinyatakan meninggal karena tenggelam. Demikian dari saya. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Seorang bocah laki-laki di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tewas tersengat listrik. Korban yang masih berusia 7 tahun tersetrum lantaran tak sengaja memegang tiang lampu saat bermain di lapangan futsal Rusunawa Penjaringan. Terkait kronologi lengkapnya dan juga bagaimana penanganannya saat itu, sudah ada rekan kami Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan bahwa pada hari Minggu malam kemarin telah terjadi peristiwa di mana terjadi di Rusunawa Penjaringan, yang peristiwa ini terjadi di mana seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun tewas tersengat listrik
ketika sedang melakukan atau beraktivitas main futsal di lapangan yang ada di Rusunawa Penjaringan, di mana dia dan juga Tribuners, korban ini tewas sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat ketika yang bersangkutan, korban ini Kenzo berusia 7 tahun sedang bermain futsal di lapangan tersebut bersama 9 orang temannya, dan di sela-sela permainan ini korban berjalan ke tepi lapangan, di mana di tepi lapangan itu ada sebuah lampu taman yang korban ketika malam tadi di sela-sela bermain futsalnya tidak sengaja memegang tiang daripada lampu taman tersebut, dan setelah korban memegang tiang lampu taman ini yang bersangkutan langsung kejang-kejang dan langsung meninggal dunia ketika dibawa atau ditolong warga menggunakan sepeda motor ke RS Atmajaya Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Berdasarkan hasil keterangan pihak rumah sakit, memang dinyatakan bahwa korban ini tewas akibat tersetrum listrik yang mengalir dari tiang lampu taman berbahan besi yang berada di lapangan futsal di Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara. Adapun saat ini juga pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya bocah di Rusunawa Penjaringan ini, dan pihak keluarga juga akan atau dalam waktu dekat memakamkan jenazah korban yang bernama Kenzo ini. Baik, terima kasih rekan Gerald. Dan berikut Tribuners keterangan dari Ketua RW 06 Kelurahan Penjaringan Surya Dharma, selengkapnya kami tampilkan. Kronologisnya dia lagi main bola di lapangan, lanjut dari situ dia memegang tiang lampu, ya di situ kesetrum, ya teman-temannya minta tolong sama warga yang di warung. Ternyata warga membantu, langsung dibawa naik motor ke Rumah Sakit Atmajaya. Di rumah sakit tidak tertolong, kemungkinan sudah meninggal di tempat. Jadi almarhum ini bertempat tinggal di wilayah sebelah RW 12. Jadi dengan kalau nggak salah kakeknya ini bernama Pak Holil ya Pak. Ya, kurang lebih umur 7 tahun. Pak RW, tapi biasa ya Pak RW, orang anak-anak luar itu main di areal rusun ini biasa atau gimana Pak RW? Ya sebenarnya nggak boleh ya Pak, karena ini masih belum ditempati dengan warga kami yang terdampak revitalisasi. Oke. Ya, jadi kita punya warga dari luar relokasi mandiri dan relokasi rawa buaya yang akan ditempatkan kurang lebih di bulan 7 ya Pak. Kita sudah menempatkan di area rumah susun tower yang baru. Izin Pak RW, kalau saya salah, kabarnya bukan kali pertama Pak RW ini ya tersetrum. Yang sebelumnya sih, sebelum pas pembongkaran itu pembangunan proyek terjadi pas di Gardu ya Pak. Itu orang ngambil bola, anak kecil juga di situ meninggal, dan sekarang ini mau penempatan warga wilayah juga sama di RW 12 juga, warga RW 12. Penempatan di main bola, ya dia meninggal juga. Megang tiang lampu taman. Yang meninggal atas nama siapa dan berusia berapa Pak? Atas nama saya kurang paham ya Pak, untuk usia kurang lebih 7 tahun. Sebanyak 3 orang remaja hanyut di Lebuak Tongga, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sampai saat ini pencarian sudah memasuki hari ketiga dan korban sudah ditemukan 2 orang dengan kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian terhadap 1 orang lagi. Selengkapnya terkait update terkini insiden ini akan dilaporkan reporter Tribun Padang. Kami sudah terhubung dengan rekan Rezi Aswar di sana. Silakan rekan. Iya dia, ini telah terjadi 3 orang remaja yang masih duduk di bangku SMK hanyut di aliran sungai, tepatnya di Lubuk Tongga, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, tepatnya pada sore hari, di mana pada saat itu cuaca sedang turun hujan mengguyur Kota Padang. Dan tim SAR langsung turun melakukan pencarian bersama petugas BPBD dan masyarakat hingga malam hari. Namun pencarian hari pertama nihil sehingga dilanjutkan pada hari Minggu. Di mana pada hari Minggu sekitar pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat ditemukan 1 orang korban berjenis kelamin perempuan dengan kondisi meninggal dunia, di mana korban ditemukan tersangkut di bebatuan yang ada di aliran sungai tersebut.
Selanjutnya sekitar pukul 14 lewat 24 waktu Indonesia bagian barat ditemukan lagi satu korban dengan kondisi meninggal dunia. Juga kondisinya di mana petugas menemukan korban tersangkut di antara bebatuan dan kayu yang hanyut. Sampai saat ini petugas masih melakukan pencarian terhadap satu orang korban lagi, yaitu berjenis kelamin laki-laki bernama Iksan, umur 16 tahun, di mana petugas melakukan pencarian bersama-sama dengan petugas BPBD, pihak kepolisian, TNI, dan relawan serta masyarakat yang ada di lokasi. Di mana awalnya untuk kronologi berdasarkan keterangan dari tim SAR bahwasanya awalnya ada 4 orang remaja, yaitu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan menyeberang di sungai, tepatnya di sungai di aliran sungai Lubuk Tongga, Kelurahan Balai Gadang. Dan dikarenakan arus sungai saat itu sedang deras setelah hujan, hanya 3 orang dan 1 orang selamat jenis kelamin laki-laki. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rezi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Oktavianto selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga. Selengkapnya kami tampilkan. Kami informasikan pada pukul 14.24 waktu Indonesia Barat hari tanggal 12 Juni 2022, korban kedua, korban KMM di Sungai Bangek. Korban kedua atas nama Syahidah Tulfa, perempuan, umur 16 tahun, berhasil ditemukan oleh unsur SAR gabungan, dibantu oleh masyarakat pada jarak sekitar kurang lebih setengah kilo atau 500 meter dari titik LKP atau PDAM. Korban ditemukan terjepit di antara batu dan pohon di bawah sungai. Kemudian korban saat itu telah dievakuasi oleh korban menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk visum dan untuk kemudian untuk pada keluarga. Korban tersisa 1 lagi pria, dari 3 orang telah 2 ditemukan, sisa 1 lagi yang akan dicari oleh Kustanto, seorang petani Talas Beneng, mengaku bertekad memajukan pertanian di Kabupaten Lahat. Bukan petani biasa, Kustanto ini ternyata juga seorang PNS pertanian dan kini terus berjuang memajukan pertanian dengan mengajak para petani lain menanam talas Beneng. Menurutnya, menanam talas ini memiliki potensi yang lebih besar dan tak kalah dengan komoditi lain seperti kopi, padi, karet, dan sawit. Apa saja potensi itu? Selengkapnya akan diinformasikan jurnalis dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Edi Amin di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, dia dapat kami sampaikan bahwasannya kami baru saja wawancara sama Pak Kustanto beberapa waktu yang lalu terkait alasan beliau ini membudidayakan tanaman talas bening. Sebenarnya di Kabupaten Lahat sendiri talas bening sudah lama, cukup lama dikenal masyarakat, tapi bukan atas nama talas bening sendiri, dan dianggap oleh masyarakat sebelumnya merupakan tanaman liar yang sama sekali tidak punya nilai jual. Sejak tahun 2021 Pak Kustanto mulai menanam talas bening ini, dan beliau mengajak para petani yang lain untuk juga menanam, terlebih pangsa pasar atau lokasi penjualan talas bening ini mulai ada di Kabupaten Lahat, dan sampai hari ini Pak Kustanto sendiri sudah berhasil mengekspor hasil talas bening yang ia budidayakan melalui transportir yang ada di Indonesia. Dan dalam waktu dekat juga beliau mengatakan akan kerjasama dengan penjual atau pembeli dari Korea untuk membeli talas bening yang ia tanam. Kami sampaikan bahwasanya selain untuk berbagai macam obat, makanan, talas bening ini juga digunakan oleh peminat dari luar negeri untuk pengganti tembakau, itu daunnya. Dari situ juga Pak Kuswanto memilih talas bening ini sebagai budidaya atau komoditi pertanian yang saat ini ia geluti, karena memang harga jual talas bening ini cukup tinggi, dari mulai umbi hingga ke daun bisa dijual, dan beliau mengatakan bahwasanya dalam per 8 bulan umbi itu sudah bisa menghasilkan sekitar 80 ton dan bisa menghasilkan uang sekitar 80 juta. Sementara untuk daun sendiri itu bisa dipanen per bulan setelah 4 bulan masa tanam. Inilah yang saat ini digalakkan Pak Kuswanto dengan mengajak petani-petani di Kabupaten Lahat agar ikut menanam talas bening ini. Dan beliau juga merupakan salah satu pengepul talas bening
di Kabupaten Lahat, sehingga para petani yang ingin menanam talas bening ini tidak kesulitan dalam menjual talas bening itu sendiri. Dan dapat kami sampaikan juga sejauh ini sudah beberapa kecamatan yang mengikuti jejak Pak Kuswanto ini menanam talas bening. Menurut Pak Kuswanto sendiri, selain mudah ditanam, talas bening sendiri merupakan tanaman yang tidak rewel, dalam artian sangat mudah hidup, baik itu di suhu yang cukup dingin ataupun di suhu yang cukup panas. Hanya saja hama untuk penanaman talas bening ini hanya rumput dengan hewan liar seperti babi. Begitu kata Pak Kuswanto. Jadi tidak ada salahnya kalau para petani di Kabupaten Lahat ini berupaya menanam komoditi jenis baru dibanding jenis tanaman lain yang mungkin secara penghasilan tidak sedahsyat talas bening ini. Demikian dia kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Edi. Dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kustanto, petani talas bening di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Yang pertama di talas bening ini panen ada tiga jenis panen. Yang pertama panen daun. Panen daun ini kita mulai dari umur 4 bulan. Rata-rata kita ambil dua daun, populasi antara 8.000 sampai 10.000. Untuk produksi rata-rata 1,5 sampai 2,5 ton di umur 4 bulan sampai umur 7 bulan. Kalau sudah di atas 10 bulan itu, kalau perawatannya bagus, ini bisa pengalaman ini bisa mencapai antara 3 ton sampai 4 ton. Untuk umbi Pak ya? Ya, untuk daun. Untuk umbi dan daun ya? Untuk daun saja. Nah, kemudian untuk umbi, untuk daun sendiri kita panen tiap bulan. Berapa biasanya rata-rata per bulan? Per bulan rata-rata kalau di bawah umur 7 bulan itu antara 1,5 sampai 2,5 ton ya. Jadi bahkan sampai 3 ton juga. Tapi kalau sudah di atas 10 bulan sampai dengan 36 bulan itu sudah di atas 3 ton. Masih di Sumatera Selatan, Tribuners, kebanyakan petani sawah masih enggan untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik murni. Namun di tangan Nofriansyah, 35 tahun, ia mampu menghasilkan beras organik dari pupuk yang dibuatnya sendiri. Nofriansyah ini merupakan seorang petani milenial asal desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terkait ini selengkapnya akan diinformasikan rekan Nando, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat sore pemirsa Tribun News dan Dea di studio. Dapat saya sampaikan, kemarin saya, jurnalis Tribun Sumsel Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah menemui Nofriansyah, salah satu petani milenial di Kabupaten Oki yang berhasil merubah lahan 1 hektar sawah miliknya menjadi full pupuk organik, yaitu 1/4 hektar sudah melakukan pemupukan full organik dan 3/4 masih semi organik, yaitu campuran antara pupuk kimia dan pupuk organik. Dapat dikatakan bahwa Nofriansyah ini sendiri sudah melakukan atau mengubah cara memberikan pupuk kepada lahan sawah miliknya selama 4 tahun terakhir, dan dirinya juga mengatakan akan mendorong petani lainnya yang ada di desa Lubuk Seberuk untuk merubah pola pikir, yaitu agar sawah miliknya lebih sehat, di mana rencananya pada tahun ini juga Nofriansyah akan mengajak para tetangga yang memiliki 7 hingga 8 hektar lahan miliknya yang semula diberikan pupuk kimia, maka akan diubah full organik, yaitu menggunakan pupuk-pupuk cair atau pupuk padat yang dibuat olehnya sendiri. Dan bisa disebutkan bahwa Nofriansyah ini sudah melakukan
pemberian pupuk organik selama 4 tahun dengan cara mengikuti pelatihan dan mengikuti seminar yang dilakukan oleh dinas-dinas pertanian di kabupaten maupun provinsi dan nasional, di mana saat ini dia sudah bisa membuat 4 jenis pupuk, di mana keempat macam tersebut yaitu pupuk 4 jenis pupuk cair dan 1 pupuk padat. Untuk pupuk padatnya yaitu jenis kohe atau yang didapatkan dari kotoran hewan seperti sapi maupun kambing. Dan untuk pupuk cairnya sendiri, Nopriansah mampu membuat pupuk cair pengganti urea, pupuk urea yang dalam bentuk organik yaitu dan pupuk fosfat. Selain itu pupuk pengganti KCl atau bahasa petaninya pengganti pupuk K, dan terakhir pengganti pupuk PGPR. Jadi bahan-bahannya sendiri dapat mudah ditemukan di sekitar rumahnya karena kebanyakan menggunakan akar, rumput, bongkol pisang, serabut kelapa, dan bahan-bahan serai dan potongan-potongan daun yang bisa didapatkan di sekitar lokasi. Dan Nopriansah hanya memiliki atau membeli 2 jenis bahan yang dikatakan hanya modal 2 jenis bahan, yaitu molase atau gula cair dan bakteri EM4, di mana untuk harga gula cairnya sendiri per liter hanya Rp20.000, sedangkan EM4 atau bakteri EM4 ini per botolnya Rp35.000. Jadi hanya bermodalkan Rp55.000, Bang atau Mas Nopriansah ini bisa memupuk 1 hektar lahan miliknya selama produksi atau selama perawatan. Setelah itu namun terdapat kendala menurut Nopriansah, yaitu penjualan yang cukup sulit, karena kalau dijual ke masyarakat sekitar banyak yang tidak paham apa perbedaan beras organik dan beras kimia lainnya, karena emang penjualannya juga lebih mahal. 1 kilogram dijual Rp15.000. Namun menurut Nopriansah sendiri, untuk beras organik memiliki kualitas yang bagus dan rasa yang lebih segar dan wangi, apalagi sudah dijamin lebih sehat untuk dikonsumsi. Jadi Nopriansah berharap agar pemerintah ataupun pihak terkait dapat membantu dari segi pemasaran beras tersebut agar lebih banyak petani yang beralih memakai pupuk organik ini. Kalau bisa diarahkan, jadi Nopriansah ini ingin arahan dari pemerintah di mana lokasi atau tempat yang bisa menjual beras hasil dari pupuk organik ini, dan untuk segi izin mendapatkan label beras organik dan standar nasional Indonesia ini cukup sulit didapatkan dan harus mengeluarkan modal tinggi. Jadi sementara ini Mas Nopriansah hanya melabeli beras organiknya dengan stempel biasa dan belum ada produk yang sudah dijamin oleh pemerintah maupun standar nasional Indonesia. Jadi kalau keadaan ini tetap berlangsung dan penjualan cukup sulit, kemungkinan tidak bakal bertambah lahan persawahan yang menggunakan pupuk organik. Namun kalau izin dan penjualan bisa dibantu oleh pemerintah, menurut Nopriansah ini, kemungkinan akan ada puluhan hektar lainnya lahan di Kecamatan Lempuyung Jaya khususnya yang bakal menerapkan full sistem pemupukan dengan pupuk organik ini. Oke, sekian dulu dia yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Anda sudah melakukan wawancara bersama Nopriansah. Berikut informasi lengkapnya. Kalau harganya sesuai nanti untuk pembuangan kita cocok kan, bisa kita
proses ini untuk ke organiknya ke depannya Pak, jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Jadi 8 hektar ini tersebar di beberapa desa ya? Iya, di beberapa desa itu. Masalahnya lahan kita ini masih sakit, jadinya kita harus nyari-nyari lahan yang sehat-sehat Pak itu. Lahan pembukaan yang baru-baru lah dia. Oh, jadi lebih ke lahan yang baru ya Mas? Yang lahan baru untuk ini. Kalau yang lama-lama itu kan terlalu banyak residu dari zat-zat kimia sama pupuk-pupuknya itu kan, jadi agak susah kita untuk proses organiknya. Susah beradaptasi ya Pak? Susah. Lingkungannya itu Pak. Jadi insya Allah dalam tahun ini ada 8 hektar ya Mas? Insya Allah. Pembukaan baru ya Mas? Kita khusus organik untuk organik semua. Iya. Oke. Jadi kita ini produksi berapa jenis pupuk Mas? Pupuknya itu yang untuk pupuk padat kohe itu satu kita Pak. Yang untuk pupuk cairnya ada ureanya, ada fosfatnya, ada untuk pengganti KCl-nya ada juga, ada PGPR. Jadi 5 produk kita. Sudah 5 kita buat sendiri untuk pupuk-pupuknya. Mas, kalau kesulitan dalam pembuatan pupuk Mas tidak ya Mas? Insya Allah tidak. Bahannya yang agak susah kita Pak. Nyari bahan itu dari kotoran-kotoran hewan itu kan jumlahnya agak banyak itu. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Bulungan berjanji akan mendukung pengembangan budidaya kepiting bakau di Desa Ardi Mulyo. Bupati Bulungan, Syarwani, meminta Dinas Perikanan Bulungan melakukan pendampingan terhadap budidaya kepiting bakau dengan metode demplot. Terkait apa sebenarnya metode ini akan diinformasikan rekan kami Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa saat ini pihak Desa Ardi Mulyo bersama BUMDes Desa Ardi Mulyo tengah melakukan pengembangan budidaya kepiting bakau, tepatnya dengan metode demplot. Dengan metode demplot ini, nantinya kepiting-kepiting bakau akan melakukan atau proses penggemukan, sehingga nantinya bobot dari kepiting ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan kepiting yang hidup di alam liar. Dan Bupati Bulungan sendiri mengaku akan mendukung program demplot budidaya kepiting bakau ini. Pihaknya juga sudah memerintahkan Dinas Perikanan untuk membantu pembuatan satu buah demplot di kawasan hutan wisata mangrove Ardi Mulyo. Selain itu, menurut Bupati Bulungan, dengan adanya budidaya kepiting bakau di areal hutan wisata mangrove ini nantinya akan menambah nilai atau daya tarik dari wisata itu sendiri, karena nantinya akan dikonsepkan setiap wisatawan dapat mengalami atau mengetahui proses panen kepiting bakau, lalu juga nantinya dapat menyantap atau menikmati kepiting bakau itu di area wisata, sehingga nantinya akan menambah nilai daya tarik atau dari wisata di hutan mangrove Ardi Mulyo itu sendiri. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Faudi. Dan berikut Tribuners keterangan dari Bupati Bulungan, Syarwani, selengkapnya kami tampilkan. Bisa mudah-mudahan tadi kalau konsep demplot yang dilaksanakan hari ini, tentu kita harapkan nanti ada pengembangan, ada penambahan dari sisi jumlah. Misalnya demplot, bisa saja demplot itu dilakukan oleh teman-teman teknis melalui perikanan, jadi sehingga nanti ini potensi ini bisa produksinya mungkin akan semakin lebih besar ya. Kalau mungkin yang dilakukan hari ini kan baru dari BUMDesnya dengan salah satunya dari bantuan dari GIZ itu. Nah, sehingga ini kan baru 2. Kalau itu bisa dikeroyok dan bisa dibuka lebih banyak lagi, saya yakin juga potensi ini kan bisa dijual. Bukan, maksudnya dijual untuk menarik memancing daya tarik orang datang ke sini. Ada menu lain yang tersedia. Ya, orang bisa langsung eksekusi, orang melihat kepitingnya langsung, sekaligus juga bisa menikmatinya di tempat yang budidaya kepiting. Segar. Pak, rencana bikin demplot tadi apakah memungkinkan nanti ke depannya? Sangat mungkin lah ya. Artinya makanya tadi saya katakan mungkin saja dari perikanan bikin satu misalnya di sini. Nah, terus dari teman-teman dunia usaha yang berada di kawasan ini juga bisa kita dorong. Ataupun mungkin menunjang fasilitas-fasilitas pendukung utama lain yang memang dibutuhkan masih. Nah, tentu dalam hal ini saya sampaikan dengan Pak Kades tadi bagaimana bangunan komunikasi ini kita lakukan dengan teman-teman.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya travel update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!